Kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam Resolusi PBB nomor 39/248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam UPK. Hak-hak konsumen secara umum dikenal ada 4 dasar konsumen. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, hak untuk memilih. Dan yang keempat, hak untuk didengar. Sedangkan menurut Joel Rotin, sosiolog, hak konsumen yang harus dilindungi. Yang pertama, hak mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Yang ketiga, hak untuk memilih barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang keempat, hak untuk didengar pendapatnya. Yang kelima, hak untuk mendapat ganti rugi. Yang keenam, hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hak-hak konsumen berdasarkan UPK. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan atau pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya ada hak-hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran dan sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk traceabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang terakhir ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani
jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atau barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, ada memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Saya Priani izin bertanya dengan MPF 006. Apa saja sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen? Sudah itu. Izin menjawab pertanyaan dari Priani. Pertanyaannya, apa saja sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen? Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, yang pertama ada sanksi administratif. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini biasanya diberikan oleh instansi pemerintah terkait seperti BPKM atau Dinas Perdagangan setempat. Yang kedua, sanksi perdata. Konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pelanggaran hak-hak mereka. Ganti rugi ini bisa mencakup biaya pengobatan, kerugian material atau imaterial. Yang ketiga, sanksi pidana. Dalam kasus tertentu, pelanggaran hak konsumen dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Misalnya, jika pelaku usaha terbukti melakukan penipuan atau memproduksi barang yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Selanjutnya ada sanksi sosial. Selain sanksi hukum formal, pelaku usaha juga dapat menghadapi sanksi sosial berupa reputasi buruk di mata publik. Media sosial dan platform online memungkinkan konsumen untuk menyebarluaskan pengalaman negatif mereka terhadap suatu produk atau layanan yang dapat berdampak pada citra perusahaan dan penjualan. Selanjutnya, kewajiban untuk memperbaiki kerugian. Pelaku usaha mungkin diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh konsumen dengan cara mengganti barang yang cacat atau memberikan layanan hambatan tanpa biaya sebagai bentuk kompensasi. Yang terakhir ada program pemulihan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mungkin diminta untuk mengikuti program pemulihan atau rehabilitasi untuk meningkatkan praktik bisnis mereka agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Bagaimana Riani? Sudah cukup, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Lestari, MPM saya 026. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum perlindungan konsumen Indonesia. Perlindungan konsumen Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan konsumen dan pelaku usaha serta mencegah terjadinya praktik bisnis yang merugikan konsumen. Ada 3. 1 adalah hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang digunakan. Yang kedua ada pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai produk atau layanan serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk cacat. Yang ketiga ada sanksi bagi pelaku usaha. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif
tindak pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Yang kedua, perlindungan konsumen yang rendah. Yang ketiga, belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas. Yang keempat, masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, namanya produk-produk perundang-undangan. Yang kelima, persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian. Terima kasih. Bertanya silakan. Ya, silakan Burhan. Saya Wildan NPL 104 ini bertanya. Contoh dari sanksi bagi pelaku usaha itu apa sih? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wildan. Kan di sini ada sanksi administratif ya. Sanksi administratif itu adalah pelanggaran tertulis, pembukuan izin usaha, penyebutan izin usaha, penghentian sementara kegiatan usaha. Lalu ada sanksi lain seperti denda atau sanksi keuangan. Kalau ada sanksi pidana itu yang melanggar undang-undang. Biasanya itu untuk dianya membuat masuk penjara. Kalau perdata itu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Gitu. Terus ada juga blacklisting, dicantumkan dalam daftar hitam oleh pemerintah atau lembaga tertentu sehingga tidak bisa mengikuti proyek atau tender pemerintah. Jadi dia nggak bisa ikut andil dalam proyek-proyek pemerintah kalau blacklisting. Terus sama ada pencabutan sertifikasi atau penghargaan. Misalnya kayak dia punya sertifikat halal, terus kayak sertifikasi produk ada atau penghargaan itu jadi dicabut gitu. Sekian dari jawaban saya, apakah sudah cukup sudah? Sekian bisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Sanjari dari KM 08 yang mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce. Perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen UPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UITE). Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam transaksi online. Platform e-commerce menawarkan kenyamanan, pilihan dan aksesibilitas, memungkinkan konsumen untuk menelusuri, membandingkan dan membeli produk dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Kemudahan program ini disertai dengan tantangan yang berdampak pada kepercayaan dan keyakinan konsumen. Transaksi digital menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi data, pelanggaran keamanan, praktik penipuan, kualitas produk dan sengketa lintas batas. Selanjutnya, faktor penyebab kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada faktor pemerintah dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan
yang dilarang dalam hukum, dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli yaitu selaku konsumen. Bagaimana, cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Fauzi dengan NPM 029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi hukum perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Di sini saya akan membahas upaya perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen. Edukasi untuk konsumen itu sangat penting agar mereka itu bisa melindungi data diri mereka sendiri itu dari penipuan online dan juga memahami haknya masing-masing. Semakin banyak konsumen yang tahu akan pentingnya menjaga data diri sendiri itu, semakin kecil juga peluang untuk penipuan terjadi. Lanjut, program edukasi yang terus berjalan juga ini harusnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen agar bisa membantu menciptakan dunia digital yang lebih aman. Selanjutnya ada pengeluaran regulasi dan penghapusan. Aturan yang ada saat ini sepertinya belum terlalu mengatur semua hal dalam transaksi digital. Jadi oleh karena itu penting juga untuk membuat pengaturan yang lebih jelas tentang transparansi harga, kebijakan pengembalian produk, dan cara menangani keluhan konsumen. Pengawasan yang lebih ketat juga dari pemerintah itu merupakan salah satu juga aspek penting untuk melindungi konsumen dan menciptakan dunia digital yang lebih sehat. Yang ketiga ada perlindungan data pribadi yang lebih ketat. Di dunia digital itu si data pribadi itu kan sangat berharga nih. Jadi banyak juga platform digital yang mengumpulkan data konsumen. Tapi ini seringkali juga nih si platform ini itu nggak melindungi data pribadi konsumen itu secara baik-baik gitu. Jadi si pemerintah juga ini tuh perlu kayak membuat aturan khusus yang bisa mengatur agar si platform ini tuh melindungi data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Yang keempat nih, penegakan hukum yang tegas. Jadi untuk penegakan hukum yang tegas ini tuh terhadap pelanggaran di dunia digital gitu kan, karena kalau misal si ada yang menyalahgunakan data pribadi ataupun yang kayak gitu tuh, nanti kan kalau ditindak lanjut dengan lebih tegas itu kan bakal menurunkan tingkat kejahatannya. Lanjut, bisa juga kerjasama internasional juga lebih penting untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan data. Selanjutnya, memberikan kemudahan juga bagi konsumen untuk melaporkan apabila ada masalah, terus juga bisa memperkuat posisi konsumen ini dalam transaksi digital. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi untuk keamanan dan kemudahan konsumen. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI ini bisa juga sangat membantu dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan teknologi itu, jadi si penipuan itu bisa terdeteksi lebih cepat. Jadi selain pakai AI ini, sistem pembayaran juga kan sekarang ini udah ada yang terbarukan nih, jadi bisa pakai QPAR atau dan yang lain-lain itu. Jadi membuat si konsumen itu lebih mudah untuk membayar kalau ada transaksi yang perlu, misalnya kalau transaksinya sama orang luar negeri gitu, jadi nggak perlu harus pakai visa atau dan yang lain-lain. Kesimpulannya jadi perlindungan konsumen di dunia digital ini kan sangat penting karena konsumen ini perlu diberi edukasi agar tahu cara melindungi data diri dari penipuan dan memahami haknya. Selain itu juga si aturan yang jelas itu bisa juga memberikan pengawasan yang lebih ketat karena dibutuhkan agar transaksi digital lebih aman. Lanjut, perlindungan data pribadi juga ini harus diperkuat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang ada niatan jahat. Selanjutnya ada penegakan hukum juga ini harus tegas dan penggunaan teknologi itu harus bijak, seperti penggunaan AI ini kan harus nggak boleh disalahgunakan agar tidak merugikan orang lain, terus bisa juga membantu keamanan dan mempermudah konsumen. Dan yang terakhir ini semua langkah itu kan niat baiknya itu kan untuk mempermudah si konsumen juga. Ada yang mau bertanya?
Ya boleh Wildan. Saya Wildan, NKM 104 ingin bertanya. Kenapa sih data pribadi konsumen itu harus dilindungi dan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi data dari konsumen? Data pribadi konsumen juga perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan seperti untuk penipuan online dan juga pencurian identitas. Untuk itu tuh si pemerintah juga tuh bisa membuat aturan yang mengatur bagaimana data harus dijaga, langsung memastikan si perusahaan kalau mau melamar kerja juga menanti peraturan agar tidak terlalu data yang terlalu pribadi, dan juga nih melakukan penegakan hukum yang lebih tegas serta memberikan juga edukasi kepada masyarakat agar tidak terlalu gampang memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Sudah cukup Wildan? Tapi kan kalau dari kasus-kasus sebelumnya kan yang dicuri datanya ini dari website pemerintah itu bukan dari masyarakat yang nyebarin datanya. Kalau dari pemerintah ini kan biasanya kan kalau dari anggota-anggota pemerintah di Indonesia ini kan udah tua-tua nih, jadi mereka ini kan kayak yang nggak paham teknologi kan, jadi mereka ini melihat ada promo ini masukin data pribadi asal dimasukin gitu, jadi mereka ini gara-gara terlena dengan menyekolahkan teknologi gara-gara mereka sudah tua nih, jadi mereka ini ngegampangin gitu, tidak memikirkan konsekuensi kedepannya, terus nggak mikirin bakal kejadian ini atau itu. Jadi paling kalau dari saya sih cara ininya itu ya harus dalam konteks sedangkan diri sendiri. Jadi nggak perlu pergantian anggota parlemen atau apa ya? Sepertinya nggak perlu karena mungkin masih dipakai juga karena masih berguna. Makasih. Nah sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.